Terpujilah Tuhan, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk menerima berkat-Nya lewat firman yang akan menyirami kehidupan kita, khususnya kerohanian kita semakin dikuatkan. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat yang pertama. Di jalan hidup. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang Tritunggal, atas berkat penyertaan-Mu yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kehidupan yang kami terima, kesehatan, semuanya adalah kasih karunia melimpah. Ajari kami Tuhan untuk bersyukur di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu yang hendak kami dengarkan, Tuhan menguatkan kami, menjadikan kami alat-Mu, melakukan kebaikan sebagaimana Tuhan telah memberkati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dalam bahasa Batak Toba, ai nasi tongdo hatakon tuhamu, napainupon aek satahu tuhamu di bagasan guarhu, ala Kristus napunahamu, dang namagopo upanii. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita membaca nas ini, mungkin muncul pertanyaan, kok yang dibicarakan dalam nas atau ayat ini malah orang lain, bukan orang yang mendengarkan perkataan ini. Kalau kita coba menyimak kembali, barang siapa memberi kamu minum, kamu, secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, pengikutku, demikian kalau Yesus mengatakan. Ia berarti orang ketiga tidak akan kehilangan upahnya. Tentu ini sangat menarik bagi kita. Yesus berbicara tentang orang yang berbuat sesuatu kebaikan kepada pengikutnya, kepada orang yang percaya kepadanya, bahwa upah, bahwa penghargaan terhadap perbuatan baiknya, dikatakan dia tidak akan kehilangan upahnya. Ibu bapak saudara yang terkasih, tentu Yesus bukan mau mengatakan bahwa sebenarnya kamu hanya tinggal terima. Tidak. Tapi Yesus mau menekankan betapa berharganya
orang-orang yang percaya kepadanya, betapa Yesus memperdulikan orang-orang atau mengutamakan orang yang mengimani Dia. Sehingga melalui orang-orang yang percaya kepada Yesus, setiap yang berbuat kebaikan kepadanya pun beroleh berkat atau upah yang dikatakan tadi. Dalam pemahaman kita, tentunya Yesus adalah tokoh di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu banyak di dalam penderitaan kehidupan, orang-orang rendah, orang-orang miskin, sengsara, melarat, dan Yesus benar-benar menunjukkan keberpihakannya bahwa setiap perbuatan atau yang dilakukan pun menjadi berharga. Dan yang kedua, kita juga tahu melalui pelayanan Yesus, bagaimana Yesus mau mengatakan kepedulian kita kepada orang lain itulah sesungguhnya bukti jika kita benar pengikut Kristus. Melalui perbuatan-perbuatan kepada orang-orang kecil, orang-orang hina, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Kita boleh ingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus dalam Matius 25:40. Apapun yang kita perbuat kepada saudara Yesus yang hina, bahwa dikatakan engkau berbuat kepadaku. Engkau telah melakukan itu kepadaku. Tentunya dalam pemahaman kita akan nas ini, ketika pengikut Kristus diberikan minum, itu sama artinya mereka telah melakukannya untuk Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu dalam hal ini kita boleh memahami satu kata empati. Kata empati tentu kita boleh memahami ini sebagai bentuk apresiasi, perhatian, kepedulian kepada orang di luar diri kita. Oleh karena itu, Yesus mau memberikan apresiasi yang sangat dalam betapa pentingnya kepedulian terhadap sesama. Dan selama pelayanannya di dunia, Yesus telah menunjukkan keteladanan seperti itu. Bahwa Yesus peduli kepada orang-orang buta, lumpuh, yang dalam kehidupan dunia keyahudian mereka ini disingkirkan, mereka ini dikucilkan. Kita boleh ingat ketika ada orang buta duduk di pinggir jalan, bahwa ketika berteriak, Tuhan Anak Daud, tolonglah kami. Bahkan di antara yang mengikut Yesus mengatakan, diam. Mereka tidak diperkenankan untuk bersuara. Karena apa? Karena mereka diklasifikasikan kelompok masyarakat rendah, masyarakat yang tidak punya hak untuk dekat bahkan meminta sesuatu kepada Yesus atau orang-orang yang dianggap kelompok-kelompok lebih tinggi. Tapi Yesus membuka ruang. Kita boleh membaca kembali cerita tentang sembuhnya dua orang buta yang meminta Yesus menyembuhkan mereka. Untuk itu, kepedulian kepada orang-orang terlebih yang sedang membutuhkan sesuatu. Karena kita bisa melihat dari ayat yang kita baca tadi, tentunya orang yang tidak haus tidak akan membutuhkan air. Hanya orang yang haus dahaga, dia butuh air untuk menyejukkan, untuk memberi rasa lega dalam mengatasi dahaga.
Maka ketika Yesus mengatakan kepedulian kepada orang-orang yang butuh pertolongan, bahwa itulah sesungguhnya empati yang kita katakan tadi. Maka empati boleh kita pahami yang berasal dari bahasa Yunani, dari dua suku kata, em dan patein. Tentu secara harafiah berarti ikut merasakan atau ikut menderita. Penderitaan orang lain kita rasakan. Sakit yang dialami orang lain kita juga rasakan. Maka dari kata Yunani, empatheia berarti gemar, suka dengan perasaan kasih sayang. Tentu kasih sayang yang dari Tuhan juga. Oleh karena itu, empati ini telah membuka perasaan seseorang agar peka pada status emosional dari orang lain. Dia tidak lagi berfokus dalam dirinya, tetapi sudah keluar kepada orang lain. Ketika kita berempati kepada orang lain, maka saat itulah kita telah mengembangkan sikap peduli dan rela berkorban untuk sejenak kepada orang lain. Memberikan perhatian, pengorbanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita mengembangkan kasih yang sesungguhnya, bahwa kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita menempatkan diri di posisi orang yang sedang menantikan pertolongan. Maka sikap inilah pengorbanan yang luar biasa. Sehingga orang lain pun tidak akan merasa sendiri lagi. Ketika dunia saat ini sedang bertumbuh, berkembang dalam aktivitas globalnya dan kesibukannya, maka urusan empati ini terkadang sudah mulai pudar. Karena manusia hanya mementingkan diri sendiri. Maka setidaknya bagi kita memilih untuk berempati sejenak dengan orang di sekitar kita, di tengah-tengah dunia ini di mana kita berpijak, tentu kita akan merasakan kesejukan, akan memiliki cara pandang yang lebih jernih untuk menyelesaikan setiap masalah. Saudaraku yang terkasih, hal yang selanjutnya mau saya sampaikan, bahwa semua perbuatan besar dalam kehidupan kita selalu dimulai dari perbuatan kecil yang bermakna. Tidak ada orang langsung boleh melakukan sesuatu yang besar. Semua dimulai dari yang kecil. Perbuatan kecil yang bermakna diawali dengan cara pandang dan niatan yang baik. Goodwill. Ada niat. Ada semacam tujuan yang baik yang mau dinyatakan. Tidak selalu memang dalam hidup ini apa yang kita lakukan diterima atau disetujui oleh banyak orang. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan pun belum tentu diterima orang-orang di sekitar kita. Mungkin saja kebaikan kita itu disalahartikan. Bahkan memang kecenderungan manusia adalah lebih menyukai membicarakan hal-hal yang negatif tentang orang lain ketimbang memberikan apresiasi, semacam dukungan atau dorongan. Juga manusia cenderung menghambat jalan orang lain ketimbang mendorong mereka untuk maju. Dan demikian pula mudah memandang sisi buruk orang lain daripada sisi baiknya.
Namun dari Yesus kita banyak belajar bagaimana kita melihat diri sendiri dulu, baru kita melihat kepada orang lain. Maka kebaikan, kindness, berasal dari kata dalam bahasa Inggris kuno, yaitu kind, yang berarti penuh kasih sayang, simpati, dan memperdulikan. Tentu inilah yang Yesus mau sampaikan lewat firman ini. Kebaikan, kasih sayang kita miliki, simpati, dan kita mau peduli. Maka jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan dan memunculkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, memang banyak dalam hidup kita ketika dia melakukan sesuatu yang baik, merasa bahwa itu sesuatu kebanggaan yang bahkan diagung-agungkan. Tapi kita mencoba mau belajar bagaimana kita memahami yang disebut seorang pahlawan itu di dalam kehidupan kemanusiaan. Jika kita ditanya hari ini, siapakah pahlawan dalam hidupmu? Tentu ada yang akan mengatakan, ayahku, ibuku, temanku, guruku, kekasihku, atau siapa saja yang dianggap telah berjasa dalam kehidupan seseorang. Tentu kalau kita ditanya sekarang, siapakah pahlawan, hero, dari 4 kata, 4 huruf, hero, H-E-R-O. Tentu mereka yang disebut pahlawan yang sesungguhnya, dia akan memiliki karakteristik. Yang pertama dari kata atau huruf H, honesty, yaitu kejujuran, integritas, dan apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi dia jujur hidupnya. Dia punya jati diri, integritas. Apa adanya dalam arti kesederhanaan, ketulusan. Yang kedua dari huruf E, enthusiastic, semangat yang menyala-nyala untuk menegakkan kebenaran dan mudah bergaul dengan siapa saja dalam mewujudkan kebenaran untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi dia bisa bergaul kepada siapapun. Yang ketiga dari huruf R, responsibility, yaitu bertanggung jawab atas perbuatan dan ucapannya, serta tidak mudah melempar kesalahan kepada pihak lain. Itulah yang berkarakter pahlawan. Dan dia bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Dan satu lagi yang terakhir dari huruf O, open-minded, yaitu tidak menganggap dirinya paling hebat, namun bersedia untuk menerima masukan, kontribusi orang lain atau pemikiran, bahkan mungkin kritikan juga, serta kerelaan untuk diajar dan belajar. Saya kira ini yang harus kita miliki akhir-akhir ini. Banyak orang tidak mau diajar dan belajar karena kita close-minded, bukan open-minded. Untuk itu, bagaimana kita menjadi seorang pahlawan sejati? Dari kata hero tadi, kita boleh memaknai dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian orang-orang yang telah melakukan kebaikan sebagai pahlawan sejati tadi, dia tidak akan pernah berharap tanda jasa. Dia tidak akan pernah mengharapkan imbalan. Karena penghargaan tertinggi datang dari Sang Pencipta.
Pahlawan sejati tidak akan pernah mencari kedudukan terhormat dan berusaha meminta orang lain memperhitungkan keberadaannya sebagai yang sudah mengambil bagian dalam kehidupan orang lain. Tidak seperti itu. Sehingga seorang pahlawan sejati tidak akan menceritakan jasa-jasanya yang sudah dilakukannya kepada orang-orang banyak. Sebaliknya, pahlawan sejati itu penuh dengan kerendahan hati, low profile. Dia tidak akan pernah membusungkan dadanya. Dia akan selalu semakin merendahkan hati. Kita boleh belajar dari bulir padi, semakin berisi semakin merunduk. Itulah sesungguhnya kerendahan hati. Dia tidak menonjolkan diri. Baginya, berbuat baik kepada sesama seperti sumber air yang tidak pernah habis-habisnya. Untuk itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita diberi semangat untuk selalu melakukan kebaikan. Kalau Yesus berbicara, orang lain berbuat baik kepada pengikutnya, tentunya Yesus juga mau mengajak kita. Sedangkan yang lain saja mau berbuat baik, apalagi kita yang telah mengaku iman dan percaya kepadanya. Maka ketika kita belum dapat memberikan apresiasi atau penghargaan kepada perbuatan-perbuatan baik orang lain, maka hari ini nas ini mengingatkan kita. Yesus saja mengapresiasi, Yesus saja menghargai. Tentu kita pun harus ingat. Maka Sang Pemilik kehidupan memberikan apresiasi dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kebaikan dan kebenaran yang sudah kita rintis saat ini merupakan goresan kuas yang kecil untuk persiapan lukisan yang sangat indah di masa yang akan datang. Mari terus berbuat baik dan memunculkan kebenaran serta berhenti untuk selalu mengoreksi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memakai dan memampukan kami untuk melakukan setiap kebaikan dalam hidup kami sebagai cerminan iman percaya kami kepada Tuhan dan sebagai bentuk rasa syukur kami atas kebaikan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami percayakan kehidupan kami, berkati dan sertai kami melakukan setiap pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah kehidupan kami berkenan bagi Tuhan dan menjadi sukacita dan berkat bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat melakukan kebaikan, kiranya Tuhan meneguhkan iman kita. Tetap jaga kesehatan. Horas.